Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita di malam hari ini. Kita atas izin Allah Jalla wa Ala bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, yaitu pembahasan-pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh kita di zaman ini, zaman yang banyak akan memalingkan kita dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zaman yang akan banyak membuat fitnah pada hati kita sehingga hati kita bisa keras karenanya, zaman yang qillatul ilmi, sedikitnya ilmu, apalagi kepada al-faham, yaitu lebih sedikit lagi pada pemahamannya. Maka mengawali dari langkah-langkah kita untuk bisa meraih kebaikan Islam yang begitu banyaknya, insyaallah tabaraka wa taala, kitab yang berkaitan dengan kelembutan hati, mendidik dan membina kelembutan hati tentang zuhud dari perkara dunia, ini adalah pembahasan yang sangat kita perlukan. Untuk itulah kitab yang ditulis oleh Fadilatu Ad-Doktor Ahmad Farid hafizahullah tabaraka wa ta'ala, masuk ulama ahli sunnah di zaman ini, berkebangsaan Mesir, dan beliau masih hidup. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman wal akhwat, a'azzani Allah, kita sudah atau masih berkaitan dengan adab atau dengan fadlul ilmi wal ulama di poin yang ketiga, dan insyaallah tabaraka wa taala kita akan melanjutkan pembahasan ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, wa mimma yadullu ala syarafil ilmi wat ta'limi qawluhu ta'ala, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Wal ma'na ala qawli al-aktharina wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru ila al-jihad kulluhum bal yanbaghi an tanfira ta'ifatun lil jihad wa firqatun tatafaqahu fid din fa idza ja'at at-ta'ifatu allati nadarat faqihatha al-qa'idata wa 'alimatha ma unzila min ad-din wal halal wal haram. Baik. Ikhwatal iman azani Allah, kita akan membahas tentang surah At-Taubah ayat 122 yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan juga keutamaan para ulama. Dikatakan wa mimma yadullu ala syarafil ilmi wa ta'lim qauluhu ta'ala, di antara yang menunjukkan atau dalil yang menunjukkan atas kemuliaan ilmu dan juga kemuliaan mengajarkan ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kanal mu'minun, ya, tidak layak bagi orang-orang mukmin liyanfiru kafatan,
ya, mereka semuanya keluar kafah secara keseluruhan, liyamfiru kafatan, artinya keluar kemana? An-nafru lil jihad, yaitu untuk pergi ke medan jihad. Ketika ulil amri memerintahkan kepada kita untuk berjihad, maka tidak layak bagi seorang mukmin semuanya keluar untuk berjihad. Jadi di sana harus ada pembagian. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum. Ya. Jadi kalau misalkan ada perintah untuk berjihad, maka hendaknya ada satu kelompok dari mereka, ta'ifatun, ya, satu kelompok dari mereka, liyatafaqahu fiddin, agar mereka bertafaqquh dalam agama, yaitu mendalami ilmu agama. Ya, tidak semuanya pergi ke medan jihad, tapi hendaklah ada pada sebagian mereka satu kelompok yang yatafaqqahuna fiddin, waliyunziru qaumahum, dan agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya idza raja'u, apabila mereka kembali, ya, kembali kepada mereka, idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, ya, semoga mereka mendapatkan peringatan dari apa yang diajarkan. Ayat ini ikhwatal iman azani Allah banyak memberikan faedah kepada kita tentang hukum jihad, ya, bahwa al aslu, ya, fil jihad hukmuhu fardu kifayatin, bahwa hukum asal jihad fisabilillah itu turun ke medan perang itu berdasarkan ayat ini hukumnya fardu kifayah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan tidak seyogianya seluruh kaum muslimin itu turun ke medan perang. Hendaknya ada pada mereka kaum mukminin satu kelompok yang liyatafaqahu fiddin, agar mereka bertafaqquh, mendalami agama ini. Ya. Jadi pertama di sini memberikan faedah bahwa hukum jihad itu pada asalnya adalah fardu kifayah. Yang kita tahu maknanya apabila sebagian dari kaum muslimin sudah menunaikan jihad ini, maka saqata 'anil baqin, yaitu gugur dosa dari seluruh kaum muslimin yang lainnya. Ini namanya fardu kifayah, yaitu fardu kifayah apabila sebagian sudah ada menunaikan terhadap kewajiban tersebut, maka kepada yang lainnya itu gugur. Tapi jika memang mereka itu tidak ada satupun, di sini suruh berjihad tapi tidak ada satupun yang mau berjihad, yang mungkin hanya komandannya saja satu orang, la yanfa, ini tidak akan bermanfaat, ya, maka seluruh kaum muslimin yang ada itu berdosa, ya, seperti itu. Begitu juga yang terjadi tentang keadaan kita saat ini di zaman pandemi Covid ini, tentang mensolatkan jenazah misalnya, atau mengurusi jenazah, ini fardu kifayah. Kalau ada sebagian yang sudah menunaikan 4, 5 atau 6 orang yang pengurusan jenazah itu bisa sempurna diurusi, maka saqata 'anil baqin, yang lainnya itu gugur. Tapi kalau ada jenazah sampai tidak terurus karena lantaran semuanya takut terkena Covid, sehingga jenazah itu terabaikan, tidak ada satupun yang mengurusi jenazah, seluruh orang muslim yang mengenal, yang mengetahui, yang mendengar peristiwa itu semuanya berdosa. Ini poin yang penting dalam masalah ini. Yang kedua, ya, di sini makna liyatafaqahu, ya, makna liyatafaqahu bisa dikatakan bahwa orang itu mendalami, memaknai. Kalimat liyatafaqahu berasal dari kalimat fiqhun. Al-fiqhu bimana al-fahmu. Al-fiqhu bimana al-fahmu, yaitu tafaqqaha yatafaqqahu, tafaqquhan. Ini memberikan makna itu mendalami pemahaman, ya. Maka dikatakan oleh para ulama
bahwa kalimat liyatafaqahu itu adalah liyafham al-ilma bima'anihi, yaitu memahami ilmu dengan seluruh makna-maknanya, wal ilmu bi asrarihi, dan mengetahui rahasia-rahasia daripada ilmu yang terkandung di dalamnya. Ya. Ini poin yang penting tentang makna tafaqquh. Jadi tafaqquh itu bukan membaca selintas, gitu ya, bukan membaca selintas. Kalau ditanya misalkan, apakah kamu sudah baca buku itu? Sudah Ustadz. Coba jelaskan buku itu. Afan Ustadz, ana lupa. Nah, ini namanya belum tafaqquh. Kalau tafaqquh itu dia setiap makna yang terkandung di dalamnya itu plus rahasia dari setiap makna itu baru disebut dengan apa? Tafaqquh. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita liyatafaqahu fiddin, agar kita ini betul-betul memahami dengan pendalaman yang benar tentang makna dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Kewajiban apa setelah kita bertafakuh ini? Kewajiban setelah bertafakuh yang kedua itu adalah membayar zakat ilmunya. Ya, membayar zakat ilmu. Karena ilmu itu ada zakatnya, sebagaimana harta ada zakatnya, dan ilmu lebih aula lagi, lebih utama. Harta itu hanya di tangan, tapi kalau ilmu itu di tangan, di akal, di hati, di seluruh anggota tubuh kita. Kalau zakat yang ada di tangan saja wajib dizakati setiap tahunnya, setiap panennya, setiap mencapai nisabnya, apalagi dengan ilmu. Ya. Apa zakat daripada setiap ilmu kita yang kita pelajari itu adalah ad-da'watu ilaih, yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-da'watu ilallah bil ilmi wal fiqhi, yaitu berdakwah kepada Allah dengan ilmu dan pemahaman kita terhadap apa yang kita pelajari. Itu namanya kita membayar zakat ilmu. Jadi harus difahami oleh kita bahwa tidak cukup orang tafaqquh fiddin, mempelajari, memahami untuk diri kita sendiri. Ya. Dan ini dianggap, kenapa? Setelah tafaqquh itu kewajibannya itu ada mendakwahkan ilmu yang kita pelajari itu, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini adalah apa? Waliyungziru qaumahum. Hendaklah memberikan peringatan kepada kaumnya. Berarti di sini ada mendakwahkan, mengajarkan ilmu kepada mereka. Siapa mereka yang dimaksudkan? Adalah satu kelompok yang tadi sudah turun, itu yang pertama. Satu kelompok yang tadi turun ke medan jihad, kan mereka tersibukkan melawan orang-orang kafir. Mana mungkin dia di medan perang itu dia sempat baca buku, baca Al-Quran mungkin, karena itu silah al-mu'min. Sebagaimana dijelaskan dalam ghazawat, beberapa perang yang diikuti oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu setiap malamnya membaca Al-Quranul Karim di kem-kem mereka, di tenda-tenda mereka, seperti suara tawon saling sahutan. Apakah kemudian di sana menyempatkan tafakur, kemudian mentadaburi ayat demi ayat, sementara di sana ada ya pedang yang siap menghunus setiap waktunya? Tidak sempat mereka untuk itu. Untuk itulah kata Allah Subhanahu wa taala, waliyunziru qaumahum idza raja'u, yaitu agar orang yang tadi bertafaqquh fiddin ini mengajarkan kaum apabila mereka kembali dari medan jihad. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, kalau yang bepergian tafaqquh ini adalah thalibul ilminya, seperti kita yang mondok, kita yang kuliah atau apa gitu, kewajibannya adalah apa? Apabila kita pulang, maka ajarkan kaumnya. Dan itu dicontohkan dalam hadis ketika ada beberapa anak-anak muda yang belajar di hadapan Rasul dalam pesantren kilatnya Rasulullah SAW selama 20 hari. Ketika Rasul SAW nampak, dia melihat
bahwa para anak-anak muda ini sudah gelisah, kangen terhadap orang tuanya, maka mereka dipanggil, dinasihati oleh Rasul, silahkan pulang kepada orang tua kalian. Tapi apa? Bayarkan zakat ilmunya. Yang bisa azan, azanlah di kampungmu. Yang bisa jadi imam, imamlah di kampungmu. Dan ajarkan tata cara salat, yang lainnya. Ini namanya zakatul ilmi. Liyunziru qaumahum idza raja'u. Nah, berkaitan dengan ayat ini adalah kewajiban kita untuk membayar zakat ilmu, yaitu dengan mendakwahkan kepadanya. Kenapa demikian? Kalau tidak ada yang mau menyampaikan ilmu, yakinlah yang akan ada itu adalah kematian ilmu itu sendiri. Mautul ilmi bi'adamin nashri bihi. Kematian ilmu itu, ya, kematian ilmu itu dengan tidak ada yang menyampaikan. Ya, kalau tidak ada yang mau menyampaikan ilmu, siapa yang akan menyampaikan lagi? Maka ilmu itu akan mati. Ulamanya mati, ilmunya mati. Untuk itulah ada rahasia kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di akhir zaman itu ilmu yang begitu banyaknya selama ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari atas muka bumi ini. Bukan diangkat kitabnya lalu hilang sebagaimana yang terjadi pada masa, ya, keemasan Islam di Irak, di Baghdad. Kemudian musuh-musuh Islam mereka semuanya merampas kitab-kitabnya kaum muslimin, lalu membakar kitab-kitab tersebut, dibuang di tengah laut di Irak. Lalu kemudian Irak itu lautnya menjadi laut hitam. Laut hitam karena apa? Hitam dengan tinta. Tapi di akhir zaman hilangnya ilmu bukan dengan cara itu. Di akhir zaman itu hilangnya ilmu diwafatkan, kata Rasul, diwafatkannya para ulama. Ketika para ulama itu wafat, kitab-kitab yang ada di perpustakaan itu tidak akan ada lagi yang mengajarkan. Ketika tidak ada lagi yang mengajarkan, thalibul ilmi nggak faham. Ketika thalibul ilmi nggak faham, jangankan orang awam, sampai ilmunya kepada mereka, kepada kita pun talibul ilmi itu nggak faham. Disitulah mautul ilmi, kematian akan ilmu. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Di sini ada harapan kepada mereka. Kalau dakwah kita di sini memberikan faedah yang ketiga. Dakwah kita itu yang penting menyampaikan di atas ilmu dan pemahaman. Mengenai hasil natijahnya, mereka ikuti dakwah kita atau tidak, itu jangan pernah kita Jangan pernah kita berkecil hati. Tapi perlu disalahkan kita kalau kita itu mendakwahkannya tanpa ilmu sehingga orang lari dari kita, kan gitu. Kalau kita dakwahnya tidak dengan ilmu, tidak dengan pemahaman yang benar, lalu orang itu lari dari kita, maka jangan salahkan orang, tapi salahkan diri kita. Karena Allah sudah mengatakan liyatafaqqahu, agar kita natafaqqah, ya. Yaitu adalah apa? Dawamun nazar, melihat secara teliti terhadap ilmu yang dipelajari, sebagaimana disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Abdul Hakim ketika beliau menasihati para talibul ilmi bahwa membaca, yang namanya membaca bagi talibul ilmi ini berbeda membaca bagi orang awam. Kalau membaca bagi orang awam itu sekelebatan, selesai, ya, selesai dia. Tapi kalau talibul ilmi, kita yang masih muda, masih bisa mencerna, maka talibul ilmi ini bidawamin nazar ila kulli ma'ani, yaitu melihat secara jeli terhadap makna yang terkandung pada setiap kata. Itu penting. Itu namanya tafaqquh, ya. Itu namanya tafaqquh. Jadi di sini paling tidak ada 3 faedah. Pertama adalah faedah dari sisi hukum, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, faedah kewajiban kepada kita untuk tafaqquh fid din, ya, dan itu bagian dari. Kemudian setelah itu kewajiban kita yang ketiga adalah membayarkan zakat ilmunya, yaitu dengan menyampaikan ilmu tersebut.
Adapun natijah dari setiap apa yang kita dakwahkan, kita serahkan kepada Allah, karena kita bukanlah orang yang membawa hidayah at-taufiq, tapi kita hanya membawa hidayatul irsyad sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai mereka mengikuti kita atau tidak, kita serahkan urusannya kepada Allah Jalla wa ala. Untuk itu di sini kata Fadilatul Syekh, wal ma'na ala qaulil aktsarin, dan makna ayat ini menurut pendapat para ulama yang banyak, wa ma kana al mu'minuna liyanfiru ilal jihadi kullihim, ya, dan tidak layak bagi orang-orang mukmin, ya, liyanfiru ilal jihadi kullahum, semua mereka berpergi semuanya ke medan perang. Bal yang bagi antamfiratu ta'ifatun lil jihad, bahkan di sini atau akan tetapi di sini hendaklah yang pergi itu ta'ifatun, satu kelompok saja untuk jihad, wa firqatun taq'udu tatafaqqahu fiddin, dan satu kelompok lagi itu duduk tinggal di wilayahnya tatafaqqahu fiddin, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ja'atit ta'ifatul latin nafarat, ya, apabila satu kelompok yang tadi sudah pergi perang itu dia sudah kembali, maka apa? Faqqahat hal qa'idatu, yaitu satu kelompok yang tadi berada di wilayah tersebut harus mengajarkan taifah yang baru datang tadi, ya. Wa 'allamatha ma unzila minad din wal halali wal haram, dan mengajarkan kepada kelompok yang tadi baru datang dari jihad itu apa yang telah diturunkan oleh Allah dari perkara agama ini, dari perkara halal dan juga masalah haram. Nah, inilah penjelasan dari apa, menunjukkan keutamaan kita berilmu dan keutamaan kita menyampaikan ilmu. Di mana letak keutamaan ilmunya? Ilmu di sini disamakan dengan jihad, ya. Makanatul ilmi huwa makanatul jihad. Kedudukan ilmu ini disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ini, kedudukannya sama dengan jihad. Kemudian at-ta'lim, mengajarkan, berarti gurunya namanya muallim. Muallim sejajarkan dengan mujahid. Untuk itulah bahwa ada enggak kalau orang lagi berperang itu kemudian sempat lengah dia. Coba misalnya kita, ada orang yang suruh ayo jihad gitu, kemudian sudah turun ke jihad, lalu kemudian cuma lihat doang pemandangan, bahkan barangkali sebagiannya bawa handphone kemudian selfie, nah, nggak ada. Orang ketika seorang mujahid ketika turun ke medan jihad itu sungguh-sungguh dia, ya, dia sungguh-sungguh, bahkan menyiapkan dirinya untuk tidak kembali ke rumahnya. Dia meninggal di medan perang. Itulah semestinya para guru. Itulah semestinya para talibul ilmi. Itulah semestinya para dai. Ketika dia mengajarkan, dia tidak boleh lalai dari situ. Karena apa? Kalau lalai pasti akan tersabat oleh pedang sebagaimana seorang mujahid. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, man kharaja, ya, fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Ya kan? Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang, sampai dia kembali. Entah kembali orangnya atau kembali namanya. Begitu juga seorang muallim, seorang dai, seorang pengajar itu harus sungguh-sungguh, karena kedudukannya menurut surat At-Taubah ayat ini itu sama. Mujahid itu muallim, jihad yaitu dengan disamakan dengan ilmu, ya. Ini keutamaan ilmu dan juga keutamaan kita sebagai seorang pengajar, sehingga tidak bisa dianggap remeh kita membawa ilmu yang luar biasa. Kemarin sudah kita bahas, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, ya kan. Yang bisa membawa ilmu din, ilmu agama di akhir zaman ini adalah orang-orang yang memiliki sifat keadilan. Yang memiliki sifat keadilan itu adalah orang yang dia muslim, dia baligh, dia tahu hak dan kewajibannya, maka kemudian dia isobatul haq, istiqomah di atas kebenaran. Itu namanya adil, ya.
yang kemudian dia berusaha menafsirkan ayat dengan baik, dia berusaha untuk membentengi kaum muslimin dari perkara-perkara khurafat, tahayyul, bid'ah dan lain-lainnya. Ya, baik. Fadhal, istamil. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى ومن الأدلة كذلك على شرف العلم والعلماء ما ورد في صحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويدل الحديث بمنطوقه على أن من أراد الله به خيرا فقهه في دينه وبمفهومه على أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين قال الإمام أحمد الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. Ya, baik. Di sini dikatakan bahwa di antara dalil atas keutamaan ilmu dan para ulama, ya, atas keutamaan ilmu dan para ulama, apa yang tertera dalam dua hadis sahih, dua kitab sahih, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Muawiyah, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sini dikatakan bahwa qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki, ya, kebaikan untuknya, itu Allahu Jalla wa Ala akan yufaqihu fid din, memberikan kepemahaman yang mendalam terhadap agama. Ya, kalimat tadi tafaqquh, karena al-fiqhu huwa al-fahm. Nah, ikhwatal iman a'azani Allah, hadis yang disampaikan atau yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah berkaitan dengan atau penggalan daripada hadis yang sebelumnya atau yang setelahnya disampaikan juga di sini. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, kata Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiyya yaqul, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kelanjutan daripada hadis ini, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Ya, walan tazala hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Ini yang pertama. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikannya, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman yang baik. Dan kata Nabi, wa ana qasimun, dan sesungguhnya saya hanyalah yang membagikan. Wallahu yu'ti, Allah yang memberi. Ini memberikan penjelasan kembali kepada kita bahwa seorang dai, seorang ustadz, seorang muallim, ketika kita sudah membaca kitab, ketika kita sudah mencoba untuk mempelajari ilmu sesuai dengan bidang kita masing-masing, kita membagikan. Sedangkan Allah lah yang sebenarnya memberi kepada siapa yang Allah kehendaki. Satu penjelasan dari kita di kelas, ada santri 20, ada santri 30. Ya, itu tidak serta-merta 30 orang itu bisa memahami kita pada saat 1 jam pelajaran pertama atau 2 jam pelajaran pertama. Maknanya adalah apa? Tidak boleh bagi kita sebagai seorang muallim, ketika kita mendapati ada di antara santri yang dalam tanda kutip lambat pemahamannya, lalu kemudian kita tinggalkan atau kita anggap remeh dia. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya bukan kita yang ngasih ilmu tersebut. Ini ditegaskan, wa ana qasimun, saya hanya segera membagikan ilmu tersebut, tapi hakikat daripada ilmu itu Allahu yu'ti. Allah yang memberi ilmu kepada pikiran kita, kepada hati kita untuk bisa menyerap ilmu yang dipelajari. Dan kelanjutan hadis ini sudah kita bahas tentang umat yang terbaik,
yaitu umat Islam, akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Tidak akan pernah membahayakan keberadaan umat Islam di atas muka bumi ini orang-orang yang tidak suka dengan umat Islam. Saat ini orang sedang takut dengan isu PKI, ya, turun ke jalan, ya, wah sudah luar biasa kesulitannya. Mereka saat ini itu mengatasnamakan agama dari berbagai macam kelompok, ya. Mereka berusaha untuk bahwa ini Islam dalam apa? Islam dalam diambang kehancuran karena bangkitnya Partai Komunis Indonesia. Ikhwatal iman a'azzani Allah, tanpa komunis pun, ya, ini ya, dalam riwayat perpartaian sebenarnya kan di PKI itu partai komunis, dia tidak akan pernah bisa untuk melancarkan misinya itu kepada masyarakat umum seperti biasa. Tapi yang dia pengen itu adalah apa? Partai. Ya, maka namanya aja dari dulu tuh partainya. Karena di Indonesia apapun yang akan dikembangkan oleh mereka, mau itu komunisme atau liberalisme atau apa gitu ya, itu tetap ismenya itu, alirannya itu pasti akan berhadapannya dengan kita dalam dakwah. Kalau kita kemudian terpancing oleh mereka sampai turun ke jalan, sampai kita menyibukkan diri masuk kepada ranah parlemen dan yang lainnya, siapa yang akan mengajari akar rumput kepada kaum muslimin? Sementara mereka itu terus berjalan mengajarkan aliran dan pemahamannya yang mereka garap dari dulu, dari mulai komunis yang ada misalkan entah di Cina atau komunis di Rusia, di Soviet dulu, itu yang digarap itu adalah orang-orang yang jahil dalam urusan agama. Siapa mereka? Mohon maaf, kebanyakan para buruh. Makanya lambangnya pun apa? Palu dan arit. Nggak ada lambang PKI itu, lambangnya pakai dasi, pakai apa? Nggak ada. Palu dan arit. Palu itu lambang untuk apa? Ya, untuk orang yang memang dia pekerja kasar. Begitu juga arit. Nah, disinilah letaknya bahwa ketika orang takut terhadap ini mereka sampai kemudian kita melupakan dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya. Sebenarnya bahayanya itu adalah dari kita sendiri. Ya. Karena Islam sudah memberikan janji kepada kita melalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa ada dari umat ini qaimatan, ya, ala amrillah, mereka tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tegak di atas kebenaran, la yadurruhum man khalafahum. Dalam riwayat yang lain, la yadurruhum man khadalahum. Tidak akan membahayakan kita kalau kita ini faham agama, kalau kita ini berusaha terus memahamkan agama ini kepada kaum muslimin, hatta ya'ti amrullah, sampai datang kiamat selesai. Ya. Jadi kalau misalkan pembelajarannya dari ustadz-ustadz yang selama ini cinta cinta dengan meramal-ramal akhirat gitu ya, kan ada ustadz sekarang hobinya meramal-ramal akhirat. Ya, akan ada, ya, kalau hari Jumat itu tanggal 15 pada bulan Ramadan akan terjadi ini. Ketika enggak terjadi, dia mengatakan, ya kan itu namanya aja ilmu. Ya, dia malu dengan sendirinya dengan hal-hal seperti itu. Ya. Lalu kemudian apa? Bagi mereka mungkin yang mengatakan, kalaupun komunis muncul, udahlah nggak apa-apa, karena sebentar lagi juga kiamat, kan begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, bu'istu ana wal wasa'aka hataini, kan begitu. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, posisi aku dengan kiamat itu kahataini, seperti dua jari ini. Memang dari dulu kiamat itu sudah dekat, itu sejak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang mereka mengatakan bahwa masa kekhilafahan sekian tahun, masa ini sekian tahun. Dari mana Anda tahu sekian tahun? Kan kalau peristiwa itu sudah terjadi. Kalau belum terjadi berarti Anda peramal. Kalau peramal, apa bedanya Anda dengan dukun, paranormal dan lainnya? Nah, dari sinilah kita dapati, jangan terbawa kita sebagai thalibul ilmi
oleh isu-isu yang sengaja itu dilontarkan, dan mungkin juga isu tersebut dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan sunnah, sehingga membuat hati kita itu jadi jadi memiliki rasa takut yang luar biasa. Ya. Kita yakin betul dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, umat ini akan senantiasa jaya, akan senantiasa ada sampai kiamat itu terjadi, ya, sampai kiamat ini terjadi. Dan kalau kita tidak mau termasuk orang yang membangun agama Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak rugi. Allah akan ganti satu kaum yang lebih baik dari kita, kan begitu. Kalau kita tidak mau, dan ini sepanjang sejarah. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pada setiap 100 tahun akan ada orang yang terus diutus oleh Allah, man yujaddidu dinaha, yang bisa memberikan pembaruan terhadap menghidupkan sunnah-sunnah dalam agama ini. Itu setiap 100 tahun. Kalau kita tidak mau ikut membangkitkan agama Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah tidak rugi. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kita dengan yang lebih baik dari kita. Nah, ini riwayat dari hadis yang pertama, memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau Allah sudah memberikan kebaikan kita, diantaranya adalah kita cinta kepada agama, kita cinta kepada ilmu agama. Karena di sini dikatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-fiqhu fid din mananya adalah apa? Al-fiqhu bil ilmi syar'i hatta natafaqqaha wa nafhama jayidan bid din. Yaitu mempelajari ilmu syar'i yang dengannya kita bisa faham betul terhadap agama Islam ini, terhadap agama Islam. Riwayat yang kedua saya bawakan yaitu dari Ibnu Hibban rahimahullahu tabaraka wa ta'ala an Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah bin Abi Sufyan beliau berkata, iyyakum wa ahaditsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya berhati-hati dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa hadisan kana fi ahdi Umar, kecuali pada hadis yang ada pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Kenapa? Fa inna Umar kana yukhifun nasa fillah. Karena Umar itu adalah orang yang sangat tegas memberikan rasa takut kepada manusia. Pada masa Umar bin Khattab itu tidak ada orang yang berani-berani ngaku jadi nabi, itu nggak ada. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang yang ngaku-ngaku pinter itu nggak ada. Ya. Kalau pintar ya pintar, kalau enggak ya enggak gitu. Kenapa? Karena kalau didengar pada masa Umar bin Khattab, seperti misalkan pernah terjadi orang yang dia mengatakan bahwa kenapa kamu mencuri? Lalu orang itu mengatakan, saya mencuri atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah Umar berdiskusi dengan dia? Tidak. Karena orang ini mau minterin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak pernah mendiskusikan, langsung ambil pedang, mana tangan kamu, potong. Kenapa kamu motong-potong saya? Saya juga motong tangan kamu karena takdir Allah. Jadi tegas, mulai saat itu nggak ada lagi bermacam-macam dalam perkara agama. Untuk itulah orang-orang munafik itu pada masa Umar bin Khattab itu memiliki rasa takut luar biasa kepada Umar bin Khattab. Sampai bagaimana cara bisa membunuh Umar bin Khattab. Di jalan aja setan takut. Itu Umar bin Khattab setan takut. Ya, yang nggak takut orang munafik. Maka bagaimana caranya? Kalau Umar bin Khattab itu lagi dia sadar, misalkan dia tidak lagi beribadah, dia lagi jalan, lagi apa, orang nggak bakal macam-macam. Umar bin Khattab ada utusan seorang dari Persia atau dari Kaisar Romawi, dia datang. Ketika datang, saya ingin berjumpa dengan Umar bin Khattab, khalifah kalian. Lalu kepada salah satu dari komandan kaum muslimin, boleh silahkan, datanglah ke kami. Pasti datang itu sudah jauh perjalanan itu, kemudian ditanya, mana istana Umar, mana istana khalifah kalian? Sabar, ya nanti kita tunjukkan. Pada saat kemudian memasuki salah satu wilayah di Madinah dan didapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardahu sedang tertidur di atas pelepah kurma.
Dan dikatakan oleh para pengawal ataupun sahabat-sahabat dari Umar bin Khattab, inilah kita. Inilah kita. Istana Khalifah Umar bin Khattab inilah di sini. Tapi beliau sedang tidur. Ya. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in membangunkan Umar bin Khattab untuk menyambut tamu. Jadi tamu yang datang itu tidak bisa berbicara karena melihat bagaimana Umar bin Khattab yang suaranya saja sudah terdengar di Romawi, di Persia. Kami sangat takut ketika mendengar ada nama Umar bin Khattab disebutkan. Sekarang kami datang membuktikan bahwa Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, tidurnya di atas pelepah kurma. Itu Umar bin Khattab. Ya. Maka di sini dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa ardahu menjelaskan bahwa fa inna Umar kana yukhifun nasa fillah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjutan daripada hadis ini, "Innama ana khazinun faman a'taituhu an tibi nafsin yubaraku lahu fihi. Wa man a'taituhu an musa'alatin aw mas'alatin wa an syaratin kana kalladhi ya'kulu wa la yashba." Di sini dikatakan bahwasanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Muawiyah bin Abi Sufyan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya adalah orang yang mendapati amanah ilmu ini. Barang siapa yang aku berikan kepadanya ilmu yang aku berikan ini, maka apa? Aku telah memberikannya dari kebaikan hati dan semoga Allah memberkahi apa yang dipelajarinya atau apa yang didapatinya. Tapi barangkali ketika ada yang sesuatu yang aku berikan kepada seseorang, lalu kemudian orang itu merasa apa? Merasa terbebani dengan itu, ya. Atau dia merasa bahwa berat sekali ini. Atau sebagian mereka mengatakan bahwa kalau sesuatu yang aku berikan ini, ya, dari soal harta, dari soal apa, mereka itu serba kekurangan dan yang lainnya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pernah aku berikan kepada mereka harta yang sedikit, ya, maka di sini kana kalladhi ya'kulu wa la yashba, seperti orang yang apa, makan tapi tidak pernah kenyang. Tapi kalau ada sahabat yang diberikan, pernah ada yang diberikan sedikit tapi kemudian apa, menerima terhadap pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat, terhadap ilmu para sahabat tidak pernah merasa kenyang. Tapi terhadap harta para sahabat selalu berusaha untuk mengenyangkan dirinya, meskipun itu menyembunyikan kekurangan dirinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut saja misalkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang membagikan ghanimah. Lalu diberikan kepada orang-orang Ansor itu lebih banyak orang-orang Muhajirin itu lebih banyak bagiannya daripada orang-orang Ansor. Maka kemudian orang-orang Muhajirin diberikan dia lebih banyak, tentunya dia senang. Karena itu fitrah manusia. Ketika diberikan sesuatu harta yang banyak, maka mereka senang. Tapi ketika orang Ansor diberikan bagiannya lebih sedikit dari apa yang diterima oleh orang-orang Muhajirin, maka ada sesuatu yang kurang dalam hatinya. Sampai kemudian nampak di hadapan wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai ada yang berani berbicara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian apa? Dalam riwayat tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang-orang Ansor itu dan mengatakan, "Tidakkah engkau mendapatkan bagian dariku lebih banyak? Karena kecintaanku kepada kalian, wahai orang-orang Ansor, yang sekiranya tidaklah orang-orang berhijrah dari Mekah ke kota Madinah menemui kalian, mengajarkan agama kalian, kalian tidak akan mendapati kebaikan sebesar ini." Maknanya adalah apa? Kebaikan orang Ansor itu, kalau mau kita secara umum, kalau dengan kebaikan orang Muhajirin, itu lebih baik mana? Orang Muhajirin. Orang Muhajirin meninggalkan keluarganya, orang Muhajirin meninggalkan tanah kelahirannya. Orang Ansor hilang sebagian dari apa? Dari harta mereka yang dimiliki di orang-orang Ansor. Ya, dia sedikit saja hilangnya. Maka Rasulullah membagikan sedikit kepada mereka, hal yang wajar. Tapi Rasul memberikan kepada orang Muhajirin itu lebih besar. Kenapa?
Karena orang muhajirin, dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan anak istrinya, dia meninggalkan paman-pamannya, saudaranya, dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan sawah ladangnya, meninggalkan seluruh hartanya. Maka ketika ada pembagian harta ghanimah, maka diberikan kepada orang muhajirin itu lebih besar. Di sini dikatakan Rasulullah SAW, saya hanyalah menerima titipan ini. Kalau ada orang yang aku berikan lalu dia ridho, maka itu kebaikan untuknya. Tapi kalau aku berikan sesuatu lalu kemudian tidak ridho, itu seperti orang makan tapi tidak pernah tidak pernah kenyang. Nah, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa yakum. Ini saya kaitkan dengan permasalahan ini karena saya sampaikan bahwa ini hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, itu bukan hadis yang berdiri sendiri, tapi ada penggalan hadis yang lainnya. Taib. Wa yadullul hadisu bimantuqihi. Ya, hadis ini secara nasnya, mantuq itu artinya secara tersurat, apa yang ada di dalam nasnya, secara zahir maknanya, ya, bimantuqihi ala anna man aradallahu bihi khairan faqahahu fi dinihi. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman dalam agamanya. Jadi memahami Islam, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik ini adalah khairan katsira. Di dalam ayat Al-Qur'an yang lain, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberikan ilmu, pemahaman, dan para ulama banyak menafsirkan al-hikmah itu adalah sunnah. Barang siapa yang telah Allah berikan ilmu tentang pemahamannya terhadap sunnah, maka itu telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ya, ini sejalan dengan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa bi mafhumihi, kalau yang tersirat, kalau tadi mantuk tersurat, kalau bi mafhum yang tersirat, artinya tidak terkandung makna di dalam tersebut, tapi bisa difahami oleh kita, ala anna man lam, kebalikannya, ala anna man lam yuridillahu bihi khairan, bahwasanya barang siapa yang tidak Allah kehendaki kebaikannya, lam yufaqihu fiddin, Allah tidak berikan kepadanya pemahaman dalam agama. Meskipun, itu yang sering kita sampaikan, meskipun dia profesor, meskipun dia doktor, meskipun dia S2, S1 dan yang lain-lainnya, ya kan? Karena dari zaman dahulu juga tidak ada yang namanya S1, S2, S3, S4, nggak ada. Profesor itu nggak ada, ya. Dari dulu itu yang menilai ilmu, seseorang berilmu itu adalah orang yang sejajar dengannya. Dan ini tidak bisa dikatakan bahwa Ustadz Fulan itu nggak faham. Yang menilai muridnya yang blow on, nggak faham dia. Wah, Ustadz Fulan ini nggak bagus karena ini nggak faham. Kalau muridnya jahil terhadap ilmu, menilai gurunya pasti dia menilai dengan kedangkalan yang ada pada dirinya. Untuk itu kalau ada murid kita yang dia kurang adab kepada kita, itu sama wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Udah anggap angin lalu, anggap bahwa dia ya memang orang nggak paham, susah, kan begitu. Dan ternyata pemahaman seperti ini terkadang dijadikan senjata juga oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Kalau dia mau berdebat dengan mau berdebat dengan Muslim. Jadi pertanyaan pertama itu ketika misalkan akan dihadapkan tokoh orientalis dengan tokoh Muslim. Tokoh orientalisnya itu doktor misalkan, ya. Kemudian ternyata tokoh Islamnya yang siap untuk menghadapi dengan dalil-dalil yang ada masih MA. Maka di awal dia mengatakan ya udah nggak apa-apa. Tapi ketika baru pertama mereka menggunakan saya kalau debat dengan MA, saya dokter, ini nggak nyambung. Jadi saya kira nggak nyambung, saya nggak level. Itu jadi lebih baik ini diskusi ini dibatalkan. Padahal dia udah gemeter duluan sebenarnya. Karena bagi orang yang berilmu bukan permasalahan bukan permasalahan LC-nya, bukan permasalahan MA-nya, doktornya dan yang lainnya. Sejauh mana kita bisa memahami ilmu tersebut. Ya. Bagi sebagian itu memang itu ada kebutuhan hajat duniawi, itu boleh-boleh saja. Ya, seperti gelar itu hajat duniawi.
Ya, misalkan ngurus perizinan itu kan hajat duniawi kita. Ya. Tapi ada hajat ukhrawi kita di situ dalam dakwah itu adalah ilmu kita ini yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Itu yang penting. Ya. Maka kalau misalkan menil bahwa ustadz ini nggak paham kayaknya apa yang saya sampaikan atau apa gitu, ini min su'il adab kalau misalkan apa yang berbicara itu murid. Yang boleh menilai itu adalah gurunya, ya, syekhnya guru kita ataupun para ustadz yang selevel dengannya. Coba berikan penilaian bagaimana. Nanti dia akan telusuri manhajnya seperti apa, gurunya seperti apa, dan yang lainnya. Dan kita menambahkan keikhlasan kita itu terus tanpa mau dilihat oleh orang. Yang penting kita terus saja belajar. Ini penting, ya. Ini penting perkara seperti ini. Ya. Taib. Jadi di sini dikatakan bahwa wa bi mafhumihi ala anna man lam yuridillahu bihi khairan lam yufaqihu fid din. Jadi kalau orang tidak diberikan tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan berikan pemahaman dia dalam agama ini. Memberikan makna pada paragraf ini adalah apa? Bahwa Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah tidak memberikan pemahaman kepada siapa juga itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Ada kalimat biyadikal khair. Kan di sini al khair yang kita harapkan. Man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikannya, maka apa? Allah akan berikan pemahaman dalam agama. Itu adalah salah satu kebaikan yang Allah berikan. Tapi siapa yang memberikan kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa mengangkat ilmu yang ada pada orang tersebut. Seperti yang pernah saya sampaikan, dan qadarullah ini masih jadi dosen saya juga, filsafat. S1 dia hadis, S2 dia hadis, dia Al-Azhar, berarti satu alma mater ya dengan saya. S1-nya dia Al-Azhar, S2-nya Al-Azhar, S1-nya jurusan hadis, S2-nya jurusan hadis. Ketika sudah S2 selesai, dia pulang. Ketika pulang melanjutkan S3, masuklah dia ke jurusan filsafat. Sampai jadi doktor dia di bidang filsafat. Hancur hadisnya. Yang sudah dia pelajari hadis di S1 dari mulai definisi hadis terus sampai hafalan-hafalan hadis, sampai S2 dilanjutin gitu ya. Ini bisa gugur hanya dengan 2 tahun karena mempelajari filsafat. Ya. Dan saat ini masih menjadi dosen saya di program S3 ini. Yang saya ambil pelajaran dari sini itu adalah apa? Allah sangat mudah sekali kalau ingin mengangkat kebaikan yang ada pada orang tersebut. Saya ketika dia masuk dalam ruangan kita saja kuliah, seperti tidak bercahaya wajah yang ada pada orang tersebut. Kita masuk aja udah bingung ini mau ngadepin apa. Pertama ya, kalau tips saya sampaikan, pertama saya masuk udah istighfar terlebih dahulu. Semoga Allah selamatkan. Ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya, semoga kita ya dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini sudah masuk di meja belajar itu, kalau ada guru filsafat sudah kita berdoa saja pertama, ya semoga Allah hindarkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena belum apa-apa dia seperti kemarin langsung mempelajari kita ada satu mata kuliah namanya tafsir falsafi, tafsir ayat Al-Quran, pendekatan filsafat. Susah udah gitu. Ya, apa yang disampaikan oleh kita pada ayat itu kan kamu. Kita sampaikan riwayat Ibnu Abbas, itu kan Ibnu Abbas manusia. Ya, pada saat itu tidak terlalu banyak macam-macam otaknya, karena udah dicuci oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti begini dan begini. Itu bisa bayangkan, seorang sahabat dianggap remeh sekali seperti itu. Ya. Tapi nggak bakalan bisa kita mengatakan bahwa wah ini orang udah kurang ajar banget gitu ya, nggak bisa. Kenapa? Karena memang dari awal sudah disetting begitu. Maka kita berdoa saja dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Ini poin yang sangat penting bahwa kita dapati bahwa biyadikal khair,
di tanganmu lah ya Allah segala macam kebaikan itu mesti. Maka ilmu yang bermanfaat itu harus kita minta kepada Allah. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat juga harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus kita pelajari. Kemudian di sini dikatakan bahwa ketika penjelasan Al-Imam Ahmad, qala Al-Imam Ahmad rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Ahmad kita kenali beliau adalah Ar-Rabi dalam mazhab al-fiqh, yaitu mazhab yang keempat, yaitu mazhab Al-Imam Ahmad atau mazhab Hambali, bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, ya, Asy-Syaibani, di mana beliau lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Pada saat wafat beliau umurnya 77 tahun. Seorang ulama yang luar biasa, yang dikenal bahkan oleh gurunya sendiri, yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ketika beliau ke Baghdad, yaitu ketika Al-Imam Syafi'i berkunjung ke Baghdad, lalu kemudian sempat bertemu dengan Al-Imam Ahmad. Setelah kembali kemudian ke Mesir, apa yang disampaikan? Aku tidak pernah ya masuk ke kota Baghdad dan kemudian keluar dari kota Baghdad, melainkan saya melihat hanya satu orang di atas muka bumi ini di zaman ini yang lebih wara', ya, yaitu dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal terfitnah dengan musibah, yaitu khulqul Quran. Ketika beliau mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk, tapi mazhab Mu'tazilah di zaman itu sudah masuk ke wilayah pemerintah. Khalifah itu semuanya sudah dipengaruhi pada masa daulat Bani Abbasiyah. Itu sudah dipengaruhi semua khalifah yang ada pada Bani Abbasiyah yang saat itu sedang berkuasa. Di antaranya adalah 3 khalifah. Pertama, Khalifah Al-Ma'mun, itu yang menyiksa Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Ma'mun ini meninggal, dilanjutkan dengan Khalifah Al-Mu'tasimillah. Ya, namanya bagus. Ya, Al-I'tisam, i'tasama ya'tasim, berpegang teguh, tapi masuk kena pengaruh Mu'tazilah. Ya, sehingga pendapat-pendapat tentang mazhab salaf ini itu diberangus semua, pertama oleh Khalifah Al-Ma'mun, dilanjutkan Khalifah Al-Ma'mun meninggal, dilanjutkan oleh Khalifah Al-Mu'tasim, ya. Kemudian setelah Khalifah Al-Mu'tasim memenjarakan juga Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, lalu kemudian mati juga Al-Imam Mu'tasim ini, digantikan dengan siapa? Al-Wasiq billah. Al-Wasiq dari kalimat wasaqa, itu orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama yang luar biasa, tapi ketika pikirannya dia terganggu oleh pemikiran Mu'tazilah, seorang ulama ahlu sunnah, seorang ulama besar, hafidhul Quran, ahli hadis, bahkan menulis kitab Musnad Al-Imam Ahmad, sampai di dalam kitabnya itu 40.000 hadis dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad. Kalau kemudian ditakhrij hadis-hadisnya mana yang yang harus keluar dari situ yang tidak sahih, barangkali itu tersisa 30.000 hadis. Berarti 10.000 hadis itu bisa keluar dari kesahihan yang ada di dalam kitab tersebut. Ulama yang besar yang terkenal dengan sabarnya, sampai ketika murid-muridnya dia merasa kasihan dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, di penjara, bukan hanya sekedar penjara, tapi setiap hari itu menerima pukulan, menerima pecutan dari algojo di 3 khalifah ini. Tapi Allahu Jalla wa'ala maha kasih, Allahu Jalla wa'ala maha sayang. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang bersabar. 3 khalifah yang menyiksanya itu bergantian meninggal. Setelah meninggal ini, ya, apakah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal pada saat itu ketika murid-muridnya datang, ya Imam, sudahlah akui saja dengan lisannya bahwa Al-Quran itu makhluk, nanti engkau akan keluar dan bisa ngajar di tempat lain. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidak mau melakukan atau mengucapkan sesuatu yang akan mendatangkan murka Allahu Jalla wa'ala. Sampai kemudian meninggal 3 khalifah yang menyiksanya, lahirlah kemudian atau muncullah khalifah yang keempat, yaitu Khalifah Al-Mutawakkil. Ya. Pada saat itulah kemudian Al-Mutawakkil khalifah dari 3 khalifah meninggal, 1 kemudian Khalifah Al-Mutawakkil ini, beliau barulah kemudian mau menerima dakwah sunnah
lalu kemudian Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal diizinkan seluas-luasnya untuk menyebarkan dakwah salaf di Baghdad sampai meninggalnya tahun 241. Ya, itu mendakwahkan dakwah sunnah. Sehingga dari pelajaran kisah Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini, bahwa dakwah sunnah itu memang selalu ada pengorbanan. Dakwah sunnah itu tidak berhenti pada satu masa. Tidak bisa dakwah sunnah itu diukur oleh orang. Bisa bayangkan 3 khalifah itu meninggal berganti-ganti, Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal masih hidup. Ini min barakati al-ilm, min barakati ad-dawah, min barakati sunnah, terhadap dakwah ini akan terus berjalan. Dan ini kisah Imam Ahmad ini menyemangati kita semua untuk terus menjalankan dakwah ini. Apa kata beliau? An-nasu muhtajuna ilal ilmi akthar min hajatihim ila ta'ami wa syarab. Manusia itu sangat membutuhkan kepada ilmu lebih banyak dari kebutuhannya mereka kepada makanan dan minuman. Ya, kita nih, kalau kita faham tentang manisnya sebuah ilmu, manisnya sebuah keimanan, kita ini sangat membutuhkan ilmu daripada membutuhkan makanan dan minuman. Mohon maaf kalau kita sampaikan, ya, kalau mengutip pendapat misalkan orang yang bahwa perbedaan manusia dengan hewan itu ada pada apa? Pada makanannya, pada nafsu untuk makan dan minumnya, maka manusia kalau hidupnya hanya untuk makan dan minum, itu la farqa bainal ins wal hayawan. Tidak akan ada bedanya antara manusia dengan hewan. Kalau yang dibutuhkan itu hanya apa? Makanan. Untuk itulah di sini dikatakan kata Imam Ahmad, manusia itu sangat membutuhkan kepada ilmu. Ilmu dimaksud ilmu syar'i. Tidak ada maksud dari kalimat al-ilmu di sini kecuali apa? Al-ilmu syar'i yang mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa Ala. Kebutuhan kita kepada ilmu ini aksar, lebih banyak, lebih besar min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Lebih besar dari makanan dan minuman. Kenapa? Li'anna ta'ama wa syaraba yahtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Karena makanan dan minuman ini manusia membutuhkannya itu dalam satu hari 1 kali atau 2 kali. 1 kali mungkin orang miskin makan 1 kali masih bisa hidup sampai esok hari. Ya. Ada di pesantren makan itu 2 kali. Di pesantren. Ya. Ada di Subang itu pesantren makannya cuma pagi sama sore, siang nggak makan. Ya, mungkin paginya agak siangan, makan malamnya agak disorekan. Ya. Jadi itu cuma makan 2 kali. Paling banyak kita makan itu 3 kali. Ya. Paling banyak makan 3 kali. Kalau yang lainnya mungkin ngemil bahasa kita. Cuman ngemilnya nasi goreng 1 gitu ya. Nah, itu beda lagi kalau itu. Ya. Jadi saya mengemil Ustadz, tadi makan sore habis maghrib. Sekarang jam 10 malam ngemil. Cuma nasi goreng. Ya, nah ini. Nah, dari sinilah bahwa artinya makan dan minum itu bisa ditakar. Ya, hatta kita disuguhin, maka kalau apa namanya ada ini diambil ya. Ini kita ambil pelajaran dari sini. Ada restoran di Jakarta itu dengan sistem apa? Mau makan berapapun pokoknya 1 paket. 75.000 sok silakan makan sekenyangnya. Asal tidak boleh dibawa pulang. Itu level restoran yang rendah. Kalau misalkan di hotel mulia itu 1 paket 750.000 sok silakan makan. Seberapa besar perut kita untuk mengambil makanan itu? Boleh 7 macam, ya, boleh 7 fase lah, ya. Mungkin buah-buahan dulu, mungkin ini dulu, mungkin dulu. Tapi pada hakikatnya baru sedikit udah kenyang. Tapi kita udah bayar 750.000, kan merasa rugi, ya kan? Tapi ya, ini pelajaran bagi kita. Kalau kita punya kitab, meskipun nggak selesai, kitab itu bisa diwariskan kepada anak kita itu warisan yang lebih baik. Cuman orang lebih baik nyimpan di kulkasnya makanan daripada menyimpan kitab di rak kitabnya. Nah, ini yang nasihat kita semuanya, untuk saya dan juga untuk antum sekalian. Ya. Saya sering mengatakan di kajian-kajian para ummahat terutama, ya, yang suami mereka pejabat, suami mereka sering keluar negeri, kadang-kadang pulang itu dibawa oleh-olehnya itu barang-barang antik dari negara asal. Dia kunjungan ke Cina, dia bawain barang antik khas Cina, ditulis kunjungan tahun sekian.
Dia bawa ke sini dari Australia misalkan, dia ada ya hewan kanguru di sana, lalu kemudian apa tuh namanya, patung kecilnya ya atau apa itu, dibawa, dibeli, lalu di ini. Nanti kemudian nyampe di rumah, karena seringnya bepergian itu, dia beli apa, lemari kaca yang besar, lemari kaca yang mungkin pada satu tingkatan kaca itu cuman tulis satu, ya ini sendok dari Jepang, sebelahnya garpu dari Korea misalkan, segelasnya itu misalkan ini dari Australia, ini dari Arab, ini dari ini gitu. Kalau itu diisi kitab, ya wah itu udah luar biasa. Sekarang itu pun misalkan sudah terbeli semua, itu udah penuh tuh barang-barang antik di rumah kita. Pada saat kita meninggal, atau barangkali sebelum meninggal dulu, pada saat kita kedatangan tamu aja, pas saat kedatangan tamu suruh duduk, silakan duduk. Pas lihat duduk, di depannya ada itu semuanya, dilihatin kan, dia maju gitu. Sudah tertulis, ya awas jangan dipegang karena takut jatuh, ya kan? Karena cuman satu-satunya kita beli. Gitu. Jadi orang cuma ngelihat doang begitu. Oh pernah ke Australia, oh pernah ke Jepang, oh pernah ke ini gitu. Tapi orang yang faham akan hakikat ilmu, meskipun yang dia baca itu adalah apa? Satu kitab syarah Arba'in Nawawi, tapi dengan penjelasan yang bagus, penjelasan yang mumpuni, maka dia seperti seakan-akan menjelajah ke seluruh dunia. Kisah sahabat ketika dia baca, dia seakan-akan sedang berada di Madinah. Ketika kita baca seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari ketika itu sedang berada di Suriah. Ketika kita baca misal Al-Imam Ahmad, kita seakan-akan membayangkan barangkali ketika di Baghdad itu seperti apa, dan lain-lainnya. At-tabahur fil ilmi, ya, kasibaha fil bahar. Ya. Menyelami dunia ilmu itu seperti kita apa? Berenang di lautan. Itu kalau kita sudah ke lautan itu tidak melihat lagi kanan kiri apa gitu ya. Ke sana itu seperti tanpa batas, ke kanan tanpa batas, ke kiri tanpa batas. Ya. Maka namanya tabahur. Dari kalimat bahar, laut. Ya kan? Nah, ikhwatal iman a'azzani Allahu wa iyyakum ajmain. Katanya waktu sudah jam 9 kurang ya. Jadi kita sampai di poin ini. Ya, dikatakan di sini bahwa wal ilma yahtaju ilaihi bi'adadil anfas. Sedangkan ilmu, ya, manusia membutuhkan kepada ilmu tersebut itu sejumlah nafas kita. Siapa yang tahu jumlah nafas kita itu? Enggak pernah tahu. Adakah kita yang pernah menghitung? Ya, nafas kita itu sejak kita bangun tidur dihitung 1, 2, 3 gitu. Terus dihitung sampai kita mau tidur lagi. Bahkan kita minta kepada teman kita, kamu jangan tidur ya, tolong hitung nafas saya selama saya tidur. Ada pernah menghitung seperti itu? Kala. Tidak akan ada pernah orang bisa menghitung berapa nafas kita. Dan itulah ilmu. Kita butuh kepada ilmu itu sejumlah nafas kita. Mananya kalau kita tidak mampu menghitung nafas kita, kata Imam Ahmad, itulah ilmu. Kita tidak akan pernah dibawa. Oh alhamdulillah saya sudah selesai Arba'in Nawawi. Ya akhi, masih ada kewajiban antum Riyadhus Shalihin. Ya, kalau kita mau mengkaji kitabnya Al-Imam An-Nawawi. Saya sudah bahas misalkan apa? Umdatul Ahkam. Ya akhi, masih ada Bulughul Maram. Itu dah semua Sahih Bukhari, masih semua Sahih Muslim, masih ada Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, ya kan? An-Nasa'i, masih ada juga Musnad Al-Imam Ahmad atau Muwatta Al-Imam Malik, masih ada juga di sana ada Al-Jami' As-Shaghir, ada Jami' Al-Awsat, ya, kemudian ada Al-Musannaf Abdul Razzaq misalkan. Masih banyak ilmu dalam masalah hadis. Alhamdulillah Ustaz, saya sekarang sudah belajar Al-Wajiz, ya akhi, baru Al-Wajiz. Al-Wajiz saja juga belum tentu faham semua, ya kan? Masih ada kitab-kitab fikih yang lainnya. Apalagi kalau kita sudah belajar fikih, ya, misalkan mazhab fikih mazhab Syafi'i, kemudian nanti mazhab yang lain, luar biasa. Saya yakinnya seluruh kitab belum dibaca, kita sudah menghadap Allahu Jalla wa'ala. Itulah bahrul ilm, lautan ilmu yang sangat dalam dan membutuhkan kelembutan hati kita untuk terus mengkaji ilmu tersebut. Jangan pernah berhenti
kita untuk menuntut ilmu, sebagaimana nasihat para ulama bahwa ilmu dituntut oleh kita sepanjang hayat kita. Bi'adadil anfas, kata Imam Ahmad, sejumlah nafas kita itulah ilmu yang kita butuhkan. Hadanallahu wa yakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.